Saya baru pertama kali ada di sini. Saya berterima kasih diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan, hari ini untuk ibadah yang kedua saya sampaikan tentang bait Allah. Isu tentang pembangunan bait Allah ini. Tadi pagi saya berbicara tentang kesesatan, tentang pesan akhir zaman bahwa Tuhan akan datang. Kali ini ada hubungannya tentang kedatangan Tuhan dengan pembangunan bait Allah yang ketiga. Isunya bahwa bait Allah telah dibangun tanggal 17 Maret yang lalu dan diselesaikan 20 Maret yang lalu. Begitu ya. Ketika saya mendapatkan berita seperti itu, saya kemudian coba untuk berpikir dan menjelaskan kepada jemaat Tuhan supaya jemaat Tuhan tidak salah paham tentang hal ini. Menjadi sebuah tema, perlukah bait Allah dibangun kembali? Perlukah bait Allah yang ketiga ini dibangun kembali? Kebetulan saya sering pergi ke Tanah Suci, ke Yerusalem, dan saya membawa rombongan ke sana. Tiap kali saya pergi ke Temple Institute, saya bertanya kepada guide di sana. Saya bilang, apakah memang Anda masih punya keinginan besar untuk membangun bait Allah? Mereka berkata rata-rata iya. Lalu saya berkata lagi, sadarkah Anda bahwa kerinduan Anda itu akan memunculkan benturan dengan orang yang beragama lain? Karena di situ kan sudah dibangun masjid, bukan lagi bait Allah. Dia bilang, ya kami sadar. Dengan pembangunan bait Allah, Anda akan memunculkan perang. Dan memang perkiraan saya begitu. Kalau sampai terjadi hal itu, akan memicu gesekan di antara dua agama besar ini. Islam dan Yahudi. Termasuk Kristen. Kalau karikatur saja nabinya sudah dibuat begitu rupa, lalu muncul orang-orang yang bertindak ekstrim. Apalagi kalau nanti bait Allah akan dibangun kembali. Dan kalau itu sampai terjadi, bagi saya, perang dunia ketiga akan muncul dari situ. Baik. Bait Allah itu seperti ini. Saya kebetulan beli miniaturnya, Ibu Bapak. Jadi bait Allah itu dibagi 3 ruangan. Ruangan halaman di depan, ruangan kudus di tengah, ruang Maha Kudus yang di belakang. Kebetulan ini ruang Maha Kudus bisa dibuka. Untuk saya bisa dibuka, untuk yang lain nggak bisa. Di belakang itu ada benda-bendanya. Ruang Kudus ada kaki dian, ya, ada mesbah. Kemudian ada, kalau ruang Maha Kudus cuma satu, itu tabut perjanjian Tuhan. Tuhan hadir di bagian belakang ini. Ruang Maha Kudus ini. Jemaat Tuhan, awam, orang asing, hanya bisa berada di ruang halaman. Masuk ke ruangan tengah, ini sudah bagian ruangan kudus, hanya dibolehkan imam-imam yang melayani dan orang-orang Lewi, suku Lewi. Masuk ke belakang hanya boleh 1 imam besar, itu pun setahun sekali. Setahun sekali imam besar akan masuk ke ruangan Maha Kudus. Biasanya Tuhan yang menunjukkan imam itu untuk masuk ke ruang Maha Kudus, mendapat giliran setahun cuma sekali. Untuk masuk ke ruangan belakang, imam besar itu diberi kesempatan untuk membersihkan dirinya supaya kelak ketika ia masuk, ya sudah tidak didapatkan kesalahannya lagi. Atau dengan kata lain, masuk ke ruang Maha Kudus harus betul-betul kudus, sama seperti Tuhan ya. Nah, kesempatan itu dipakai oleh imam besar untuk mengoreksi diri setiap hari. Sampai biasanya begitu ya, sampai hari-hari mendekati hari haknya, biasanya kalau nggak salah 40 hari kalau nggak salah ya, hari ke-38, 39 imam besar ini nggak tidur. Imam besar ini nggak tidur. Dia terus berjaga-jaga begitu rupa. Khawatir kalau dia tidur, dia bermimpi salah, bermimpi jorok, bermimpi kotor, dia nggak bisa menghadap Tuhan. Kalau dia mendapatkan kesalahan, dia akan mati di ruang Maha Kudus. Untuk itu, imam besar, kaki yang kanannya biasanya diberikan keliningan. Supaya imam-imam yang berada di ruang Maha Kudus tahu kalau imam besar itu masih hidup atau tidak. Dengan cara mendengar keliningan. Karena tiap-tiap ruangan itu ditutup oleh tirai yang tebal, menutup ruangan demi ruangan. Dan kemudian imam besar itu kaki kirinya diberikan tali. Tali itu 2 warna, satu berwarna putih, satu berwarna merah. Jika kedapatan imam besar itu meninggal, biasanya tari merah yang keluar bernyala. Jadi imam-imam di ruangan tengah tahu bahwa imam besarnya telah meninggal dunia. Kalau dia berkenan kepada Tuhan, maka tali yang putih yang menyala. Kalau sampai didapatkan imam besar itu mati kedapatan salah, tidak bersih mengoreksi diri, maka imam-imam yang di ruangan tengah itu menarik jasad mayat dari imam besar itu dari ruangan kudusnya. Sebab tidak boleh orang masuk ke dalam tanpa menguduskan diri. Kesimpulan kita adalah betapa sulitnya menemui Tuhan di perjanjian lama. Di mana saya berdiri sekarang ini, dulu itu ruangan Maha Kudus. Ditutup. Sekarang tidak lagi. Semua dibuka begitu rupa dan kita nggak ada perbedaan, ya, nggak ada pemisahan. Antara pendeta dengan jemaat bisa duduk bersama, perempuan dan lelaki bisa hidup bersama, bisa duduk bersama maksud saya. Beribadah dan tanpa disekat-sekat, tidak ada birokrasi seperti itu. Kenapa itu?
Nanti akan saya jelaskan. Baik Ibu Bapak. Nah isunya muncul. Bait Allah yang seperti ini akan dibangun kembali. Sesungguhnya bait Allah seperti ini kan sudah 2 kali dihancurkan. Yang pertama dibangun oleh Salomo, dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Dibangun kembali lagi oleh Herodes, ya. Kemudian dihancurkan oleh Panglima Titus dari Romawi tahun 70. Sampai sekarang tidak pernah ada lagi bait Allah. Ketika penghancuran oleh Jenderal Titus, bangsa Israel diaspora ke berbagai tempat. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Amerika, ada yang ke Rusia, ada yang ke Afrika. Jadi kadang-kadang kalau kita pergi ke Israel sekarang, banyak orang Israel dengan warna kulit yang berbeda. Mereka di kantor, di bagian imigrasi, dengan memegang senjata, rambutnya keriting, kulitnya hitam, tapi dia bilang saya Yahudi. Karena campuran, ya ayah Yahudi, mamanya Afrika. Kadang-kadang Yahudi, mamanya Rusia gitu, campur. Mereka datang, mereka kembali. Lalu memperluas wilayahnya. Itu yang menjadi persengketaan dengan orang-orang Palestina. Mereka ribut karena bukan perbedaan kepercayaan, tapi karena tanah mereka terus digusur. Mereka makin sempit mendapatkan lahan-lahan. Karena orang-orang Israel campuran balik pulang. Karena setelah tahu mereka negaranya sudah mulai makmur, mulai aman, mereka kembali. Yang paling beruntungnya Yahudi Amerika tentunya. Yang paling malang menurut saya Yahudi Eropa yang dibantai habis oleh Hitler tahun 40-an itu. 6 juta orang diracuni di ruang kamar itu. Dan kita pernah pergi ke museum yang melihat tempat itu. Nah, bait Allah seperti inilah yang mereka rindukan kembali untuk dibangun yang ketiga kali. Menjadi pertanyaan bagi saya, masih dibutuhkankah bait Allah seperti ini? Menurut saudara gimana? Sebelum dijawab itu, saya munculkan pertanyaan, mengapa Allah izinkan 2 bait Allah dihancurkan? Mengapa Allah biarkan rumahnya dihancurkan oleh bangsa kafir? Pertama Nebukadnezar dari Babel tidak kenal Tuhan. Kedua oleh Romawi juga yang tidak kenal Tuhan. Mengapa Tuhan biarkan rumahnya dibangun 2 kali dihancurkan? Orang-orang yang tinggal di pinggiran, kalau dihancurkan oleh polisi apa? Polisi apa yang suka merusak, memberi? Satpol PP. Mereka rusak, ya. Mereka marah dengan segala pembelaan. Mereka bilang, ini kan tempat tinggal saya sudah bertahun-tahun, kami bayar tiap bulan iuran segala macam. Nah, tapi Allah biarkan rumahnya sendiri yang dibangun dengan susah payah, dibiarkan dihancurkan oleh bangsa lain. Mengapa itu terjadi? Bukankah Allah Maha Kuasa? Jadi sebelum menjawab pertanyaan yang kedua tadi, masih diperlukankah pembangunan bait Allah yang kedua? Jawab dulu yang pertama. Mengapa Allah membiarkan bait Allah yang kedua? Dua-duanya dihancurkan oleh bangsa lain. Nah dari jawaban itu kita akan dapat jawaban yang kedua. Baik Ibu Bapak, saya coba jelaskan. Sekali lagi, sangat menarik kalau membahas soal pembangunan bait Allah. Karena ini ada hubungan dengan akhir zaman. Kalau saya bicara tentang akhir zaman, salah satu topik pembicaraan adalah bait Allah merupakan, pembangunan bait Allah merupakan salah satu tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kan banyak tandanya, salah satunya ini. Ya, chip yang dimasukkan di tangan, di dahi juga merupakan tanda kedua. Lalu Nebukadnezar, patung Nebukadnezar merupakan tanda yang ketiga tentang kerajaan-kerajaan pemerintah yang ada di bumi. Itu merupakan semua tanda-tanda. Mari kita mulai bahas tentang bait Allah ini. Saya memberikan judul mengapa Allah mengizinkan 2 baitnya dirobohkan. Masih perlukah bait Allah yang ketiga dibangun kembali? Sekarang tidak ada lagi bait Allah, yang ada 2 masjid. Satu namanya Al-Aqsa. Ini Al-Aqsa yang kubahnya perak Ibu Bapak. Jadi di tanah yang pernah dibangun bait Allah, dibangun 2 masjid. Satu Al-Aqsa, dipercayai Muhammad mendapatkan wahyu di sini, Isra Mi'raj di sini, lalu naik ke surga juga di sini. Jadi ini menjadi tempat suci bagi orang-orang muslim. Kedua ini masjid Dome of the Rock. Di dalamnya ada kubah, ada batu, ada gunung. Rock itu batu. Dan tidak dirubuhkan. Saya sempat masuk ke dalam. Di dalamnya dibangun bangunan yang indah, karpet yang tebal, dinding-dinding masih sebagian lapis emas begitu ya. Kubahnya pun dari emas. Ini dipercaya Nabi Ibrahim atau Abraham mempersembahkan anak tunggalnya. Menurut iman kita, orang Yahudi mengatakan Ishak, anak pertama dari Sarah, tapi menurut mereka orang-orang saudara kita yang muslim, Ismail yang dipersembahkan di sini. Dan ini juga tempat suci bagi umat Islam, Yahudi dan Kristen sendiri. Tidak ada bait Allah di sana. Yang seperti ini sudah tidak ada lagi, yang ada 2 rumah ibadah ini. Berita yang masuk bulan Maret kemarin mengatakan bahwa bait Allah akan dibangun tanggal 17 Maret. Kalau sudah 17 Maret, berarti siap-siap. Antikris akan datang. Kemudian terjadi sengsara besar. Sudah itu kan nanti datang Tuhan yang kedua kali di awan-awan menyongsong kita menyambut pengantin dan mempelainya. Kalau memang bait Allah yang dibangun. Beritanya seperti ini. Ada berita mengatakan bahwa tepat pada pergantian Perdana Menteri Israel,
17 Maret, pembangunan Bait Allah akan dimulai dan akan diselesaikan dalam 3 hari. 3 hari, yaitu persis tanggal 20 Maret, saat bertepatan dengan gerhana matahari. Begitu berita yang saya dapatkan. Saya berharap Ibu Bapak mendapatkan berita yang sama. Lalu, buat saya galau. Saya terusik untuk memberikan penjelasan seperti yang saya khotbahkan pada hari ini. Pembangunan Bait Suci merupakan salah satu nubuatan yang segera akan digenapi. Dimulai dengan kita bicara tentang Moshe Dayan. 7 Juni 67 Moshe Dayan, Menteri Pertahanan Israel itu, pertama kali datang ke tembok ratapan, di mana Bait Allah pernah dihancurkan, tersisa tembok barat. Tembok itu bukan tembok Bait Allah, tembok gang Bait Allah. Jadi kalau ini Bait Allah ada gang, biasanya imam besar masuk dari gang. Jemaat datang dari depan. Kalau imam besar dari samping, masuk ke bagian pintu belakang. Kalau imam-imam masuk dari samping, pintu tengah, ruangan Maha Kudus. Gitu ya. Ayo. Moshe Dayan masuk ke tembok ratapan yang sekarang masih ada. Dan dia menyatakan begini, kami yang pernah meninggalkan ruang Maha Kudus atau Bait Allah itu akan kembali dan tidak akan lagi pernah meninggalkan tempat itu. Jadi setelah mereka rebut, mereka akan terus menetap di situ dan membangun Bait Suci itu. Rabi kepala tentara Israel juga berkata sama. Dia berkata, dengan suara sangkakala Bait Allah pernah dirobohkan, dengan suara sangkakala Allah juga Bait Allah akan dibangun. Jadi dari 2 orang ini kelihatan betapa niat besarnya mereka yang membangun Bait Allah. Ariel Sharon mengunjungi Bait Suci tahun 2000, tanggal 26 September, dia ditentang habis oleh orang-orang Muslim. Karena dianggapnya tempat Bait Suci itu kan tempat suci orang-orang Islam. Kalau diinjak oleh orang Yahudi, mereka marah. Ariel Sharon datang ke situ, terjadilah demo yang hebat, ya. Kemudian, ya, di tempat di mana Ariel Sharon pernah ada, itu tempat di mana masjid tadi yang sudah saya gambarkan, Dome of the Rock dan Al-Aqsa, menjadi kiblat bagi Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad mengarahkan kiblat ke Mekah Madinah. Seluruh orang Muslim kiblatnya ke Masjid Al-Aqsa, mengarah ke Yerusalem itu. Jadi kalau mereka sembahyang mengarahnya ke sana. Dipindahkan oleh Muhammad ke Mekah Madinah. Dan sekarang menjadi pertanyaan, mungkinkah orang Yahudi membangun Bait Allah di tempat yang sama? Jadi untuk itu dicari dulu tempatnya. Di mana sesungguhnya Bait Allah dulu pernah dibangun? Ini tempat Bait Allah dibangun, seluas ini. Sekarang yang ada sebagai penggantinya adalah 2 masjid berhadapan-hadapan. Jenderal Titus tahun 70 itu pernah datang menghancurkan Yerusalem dan membakar Bait Suci. Ya, tapi Yesus sebelum Jenderal Titus datang telah menyampaikan nubuatan yang tertulis di dalam Markus pasal 13 ayat 1-2 berkata gini, ketika Yesus keluar dari Bait Allah waktu itu, waktu Yesus ada, Bait Allah masih ada. Waktu Yesus mengajar, Bait Allah masih ada. Dia berkata kepada seorang muridnya, guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu bangunan Bait Allah ini. Betapa megahnya gedung-gedung ini. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, kalau lihat gedung-gedung yang hebat ini, nanti tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua akan diruntuhkan. Waktu Yesus bicara itu tahun 33-an gitu, tahun 33. 36 tahun setengah kemudian, tahun 70, Bait Allah dihancurkan. Jenderal Titus datang, menghancurkan Yerusalem. Titus sebetulnya melarang murid-murid dan prajuritnya untuk menghancurkan tempat suci. Jadi memang biasa dalam peperangan, rumah suci tidak boleh. Masjid, wihara, ya, gereja, ya, tempel itu nggak boleh diganggu mestinya. Tapi karena prajurit Romawi melihat ke dalam Bait Allah banyak dilapis emas dan benda-benda perabotan emas, mereka jarah. Ingat nubuatan Yesus, tidak satu batu pun berdiri di atas batu yang lain. Tuhan kalau nubuat nggak pernah salah. Kalau pendeta nubuat bisa salah. Itu namanya nubuat. Kalau Yesus nubuat. Itu bedanya antara Yesus dengan kita. Yesus berkata tidak ada satu batu berdiri di atas batu yang lain. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Prajurit Romawi masuk ke dalam, menjara, akhirnya terjadi kebakaran. Akibat kebakaran, api melelehkan lapisan emas. Masuk ke bawah. Lantai dari Bait Allah, nat antara satu tehel dengan tehel lain, satu keramik dengan keramik lain, itu besar. Karena tehelnya dibuat dari batu gunung. Kalau sekarang kan, dari marmer, dari keramik, jadi natnya sangat kecil sekali. Akibat nat yang besar, cairan emas yang terbakar itu meleleh dan masuk ke dalam lubang-lubang nat. Prajurit Romawi menggalinya. Mengambil emas coran tadi. Ya, kucuran dari kebakaran ini. Bahkan di dalam, katanya dalam diceritakan, ada sebagian terisi oleh coran emas. Mereka gali sampai akhirnya tidak ada batu Bait Allah lagi yang berdiri. Seluruhnya runtuh dan tergali hebat. Tahun 70 nubuatan itu tergenapi.
Kurang lebih ada 600.000 orang saat itu orang-orang Yahudi yang terbunuh pada saat Panglima Titus menyerbu kota Yerusalem. Perabot-perabot bait Allah dibawa, dijarah ke Romawi. Sekarang tentang lokasi yang sedang diselidiki untuk membangun bait Allah yang ketiga. Sebetulnya lokasi ini dulu dimiliki oleh Ornan, orang Yebus dari Yerusalem, pernah dibeli oleh Daud dengan 50 shekel untuk dibangun oleh anaknya Salomo, bangunan bait Allah itu. Dan ternyata Rabi Moses mengatakan, ya, bait Allah yang kedua itu dibangun oleh Herodes itu tidak dibangun di atas lokasi Dome of the Rock. Dulu diperkirakan bangunan bait Allah ini dibangun di atas masjid. Ternyata menurut Rabi Moses bukan di sini, bukan tepat di sini. Ya, kalau tidak salah ini ada di depan, di utara masjid Dome of the Rock. Jelasnya begini. Ternyata bait Allah itu ada di sini. Bukan di sini, bukan juga di sini, tapi di sini, di utara dari Dome of the Rock. Jadi kalau begitu kesimpulannya, kalau bait Allah jadi dibangun, tidak perlu menghancurkan masjid yang ada. Cukup dibangun di sini. Jadi masjid dan bait Allah bisa berada berdampingan. Kalau dibangun seperti ini jadinya. Ini masjid, Dome of the Rock. Abraham mempersembahkan anaknya, ini bait Allah yang ketiga dibangun. Jadi berdampingan. Menjadi pertanyaan, bisakah orang Yahudi bersembahyang berdampingan dengan saudara di sebelahnya? Di Indonesia bisa. Istiqlal dengan katedral bisa. Di Priuk antara gereja dengan masjid berdampingan bisa. Karena di sini tidak ada problema. Orang Islam dengan Kristen bisa hidup berdampingan. Tapi di sini orang Palestina dengan Yahudi menjadi musuh bebuyutan sejak dulu. Saya pernah satu kali masuk ke perjalanan ini ketika saya keluar dan ini berbarengan. Hampir setengah jam lebih saya tidak bisa bergerak. Karena mereka keluar sekali begitu banyak. Anda bayangkan kalau dua-duanya beribadah dengan umat yang begitu banyak. Saya khawatir dia bergesekan. Dr. Asher mengatakan, bertahun-tahun mereka menyelidiki ternyata tabut perjanjian Tuhan yang diletakkan di Ruang Kudus itu ada di sini. Di Dome of Spirit, bukan Dome of the Rock, Dome Spirit di sini tabut. Berarti bangunan bait Allah ada di sini. Seperti yang tadi saya gambarkan. Bangunan bait Allah di sini sehingga tidak perlu lagi menghancurkan masjid itu. Berhubungan dengan datangnya Mesias, datangan Tuhan yang kedua kali, orang-orang Islam yang dulu pernah dikuasai oleh Raja Sulaiman Agung mengetahui bahwa Mesias akan datang dan kemudian Mesias akan masuk ke pintu gerbang emas, kemudian masuk ke Yerusalem, kemudian menjadi imam di dalam bait Allah. Bait Allah tidak ada, sebab itu orang-orang Yahudi berkewajiban membangun bait Allah supaya nanti kalau Mesias datang untuk kedua kalinya, bait Allah telah tersedia dan dia menjadi imam besar selama-lamanya bagi orang-orang Yahudi. Raja Sulaiman tahu berita ini. Lalu waktu dia menguasai gerbang ini dia tutup. Gerbang itu ditutup, ya seperti yang digambarkan tadi. Gerbang itu ditutup, gerbang emasnya, di tembok sampai sekarang masih. Karena mereka percaya Mesias akan turun dari Bukit Zaitun, melewati lembah Yordan, melewati lembah Kidron, lalu masuk ke tembok gerbang emas, kemudian masuk ke bait Allah lalu menjadi imam besar di sini. Supaya bait Allah tidak terbangun dan masjid ini tidak terganggu, maka tembok ini saat Sulaiman menguasai kota Yerusalem, ditutupnya dan sepanjang lembah Kidron, ini lembah Kidron, di sini ada gereja segala bangsa, di sini ada taman Getsemani. Mereka bangun kuburan supaya Yesus atau Mesias tidak lewat sini. Karena ada sebuah keyakinan orang Yahudi nggak boleh injak kuburan. Karena kuburan bagi orang Yahudi adalah lambang kematian. Jadi orang Yahudi tidak suka dengan kematian. Dan di Alkitab disebutkan imamat, kalau yang mati orang lain, orang Yahudi nggak boleh pegang, najis itu. Kecuali keluarga, sanak keluarga yang dekat, boleh. Kalau pegang, mesti ada pentahiran. Jadi nggak boleh pegang orang mati, nggak boleh megang mayat. Itu sama seperti megang babi gitu, najis. Yesus orang Yahudi, jadi supaya Yesus tidak lewat gerbang ini, dibikin kuburan. Jadi Yesus nggak lewat kuburan. Konon ada cerita bahwa Yesus nggak pernah lewati kota Tiberias, Pak. Tiberias itu ternyata kayak Mangga 2. Saya dulu tinggal di Mangga 2 25 tahun. Kuburan semua. Dulu jin buang anak, sekarang jin buang duit. Ya kan tempat kaya sekarang mah. Waktu dibongkar dari Duta Pertiwi Agung Sedayu, harganya murah sekali. Saya ingat saya dulu 60.000 per meter, 120, 60.000, 120, 350, 700.000. Nah saya dapat 700.000 tuh waktu rumah saya dibongkar, waktu gereja dibongkar.
Ya belakangan sampai 1,2 juta. Sekarang satu ruko bisa miliaran. Kuburan, saya melihat kuburan diangkat, tulang-tulang yang bekas itu diangkat, dipindah ke tempat lain, lalu diuruk dengan tanah merah, dibangun ruko. Tiberias itu seperti itu. Tiberias dibangun, dalam kekuasaan Pilatus Herodes itu dibangun, dibongkar, kuburan diangkat, di dalam tanah merah dibikin kota. Karena daerah itu subur, itu daerah Galilea itu di tengah Israel. Itu Galilea dekat danau, daerah subur. Jadi daerah itu disebut dengan Tiberias, Kineret dan Galilea. Jadi di situ tempat yang subur. Dibangun lalu diserahkan ke Kaisar Romawi waktu itu, yang berkuasa adalah Kaisar Tiberius. Sehingga daerah itu disebut dengan nama Tiberias. Jadi nama Tiberias itu dari Kaisar Tiberius. Halo? Jadi gereja Tiberias atau nama Tiberias bagus enggak? Kurang. Mestinya GBI Galilea, begitu. Amin. GBI Kineret, begitu. Tuhan Yesus tuh nggak pernah injak kota Tiberias karena itu kuburan. Jadi kalau dia mau lihat Tiberias ke Gadara itu, dia lewat danau. Kalau dia punya duit, dia bayar. Yesus gitu. Kalau nggak ada duit, dia jalan kaki di atas air. Yesus tuh hemat banget. Jadi ada duit, dia bayar perahunya. Ya kalau kemahalan, dia jalan kaki. Orang-orang Muslim percaya Yesus Mesias nggak bakal lewat sini. Jadi kalau nggak lewat sini kan nggak jadi jadi imam. Kalau nggak jadi kan bait Allah nggak perlu dibangun. Kalau bait Allah dibangun, masjid kan aman gitu. Ujung-ujungnya begitu. Nah orang Yahudi bukan orang bodoh, orang pintar. Dia berkata lagi, orang yang dikubur di daerah sini sekarang ini akan mengalami kebangkitan yang pertama ketika Mesias akan datang. Jadi sekarang tanah ini menjadi tanah yang mahal. Kubur di sini sangat mahal sekali. Dan kuburan itu sekarang sudah sampai merambat kemari. Sudah kemari. Jadi kalau saya datang sekarang, udah kemana-mana tuh kuburan. Mereka ingin lebih dulu bangkit. Halo? Kalau menurut saya, orang yang dibangkitkan, diangkat lebih dulu itu yang dikubur bukan dengan tiduran. Di Amerika itu kebanyakan yang dikubur dengan berdiri. Karena kalau dibangkitkan dan dalam keadaan tidur, kelamaan, ketinggalan. Kan kalau dibangkitkan, dia mesti bangun dulu, cuci muka, sikat gigi, ketinggalan. Kalau yang dibangkitkan berdiri kan langsung jos begitu. Orang Yahudi berkata, saya akan lebih dulu kalau dikuburkan di sini. Nah itu tentang cerita. Mesias akan datang menurut mereka. Karena mereka punya kerinduan membangun bait Allah, mereka sedang mempersiapkan sekarang perabot-perabotnya. Dan kebetulan saya sudah melihat duplikatnya. Temple Institute. Pertama, tentang imam besarnya. Ini pakaiannya, ini disebut dengan baju efod. Biasanya baju efod itu di depannya, di dadanya ada 12 batu. 3, 4 baris, jadi 12. Menggambarkan 12 suku Israel yang diwakili oleh imam besar untuk masuk ke Rumah Kudus. Di tangan kanan, kemenyan, tangan kiri itu yang dibawa darah domba jantan. Dan mereka sudah mencari, mereka telah memuridkan keturunan Harun, turunan imam besar. Keturunan yang punya genetik imam-imam. Dan mereka menyatakannya sebagai Kohanim, yaitu mereka yang memiliki genetik imam. Dan kalau mereka sudah temukan, mereka masukkan ke dalam sekolah namanya Yeshiva, sekolah agama mereka bagaimana melayani di bait Allah. Itu persiapan mereka. Dan mereka mencari dari Israel yang kembali. Kebanyakan Israel yang kembali itu sudah kawin campur. 60% sampai 70% kawin campur. Maka itu dicari yang asli, yang masih utuh kawin Israel dengan Israel, Yahudi dengan Yahudi. Dan dicari keturunan dari imam besarnya, Imam Harun. Dan ini sekolahannya. Ini sekolahan, mereka dilatih bagaimana melayani di bait Allah itu. Sementara perkakas yang dipersiapkan untuk membangun bait Allah, ada kurang lebih 103 jenis perkakas bait Allah, ya, dipersiapkan. Salah satu perkakas bait Allah tadi, ya, takidian atau menorah. Kemudian persiapan batu pertama diletakkan untuk pembangunan bait Allah sudah diarak tahun 2005. Ya, 2 batu ini sebagai gambaran peletakan batu pertama. Kemudian kecapi, susah sekali menggunakan alat ini, dan itu dibutuhkan separuh dari pemain musik. Jadi setengah dari 19.000 orang akan memainkan alat musik ini, karena lagu-lagu Israel itu nggak seperti lagu di sini. Jadi lagu-lagu Israel agak susah digunakan, diiringi dengan alat-alat musik seperti ini, harus diiringi dengan alat kecapi ini. Dan lembu merah ini merupakan korban yang ke-10. Jadi bukan cuma kata orang, ini kalau toh nanti dilakukan, maka ini akan dikorbankan yang ke-10. Biasanya digunakan dalam Ibrani 19 ayat 10, 1-10. Lembu merah itu dipotong, disembelih, kemudian dibakar, tulang yang tersisa digerus, dihancurkan. Dan itu digunakan untuk disiramkan ke tanah di mana bait Allah akan dibangun, 1. Kedua, dicampurkan air untuk menyucikan perabot-perabot bait Allah untuk ditahirkan, disucikan. Demikian juga dituangkan ke imam-imam yang melayani Tuhan, supaya ditahirkan dan disucikan. Itu gunanya tulang dari lembu merah itu. Dan ini peternakannya mereka coba mencari, mereka coba mengusahakan untuk mendapatkan lembu merah.
Ini pernah ditemukan bayi lembu merah. Yang terakhir adalah tabut. Tabut, ruang belakang ini yang paling sentral. Tuhan hadir melalui tabut perjanjian itu. Dan tabut ini menjadi pertanyaan. Kemana tabut ini pergi? Di mana tabut ini? Di dalam tabut ini ada 3 benda yang kita tahu. Dua loh batu, 1 tongkat Harun, semangkok kacang hijau. Nah itu lari pagi, saudara. Semangkok mana? Roti disimpan di sini. Dan ini tabut dilapis emas dan tidak boleh seorang pun yang menyentuh. Orang-orang Lewi kalau membawa tabut ini harus memegang ini, kayu penyangga. Pernah sekali terjadi, tabut ini dibawa oleh Daud, Usa memegang karena goyangnya tabut ini hampir jatuh, Usa disambar Tuhan dengan halilintar dan hangus mati di tempat. Sejak itu tidak seorang pun yang berani memegangnya kembali, kecuali Tuhan memberikan perintah kepada orang Lewi. Tabut ini kemana perginya? Ada yang berkata, tabut Allah ini di zaman Ratu Seba dibawa ke Ethiopia. Waktu Seba datang mengunjungi Salomo, jadi terdengar berita bahwa Salomo begitu mengagumkan, tampan, pinter. Lalu Seba buka YouTube, ternyata betul. Salomo bukan cuma kata orang. Jadi waktu dia datang ke Yerusalem, apa yang diberitakan, yang dia lihat jauh lebih hebat daripada yang diberitakan orang lain. Ya, Ratu Seba datang, bahkan membiarkan dirinya, meminta diri menjadi istri dari Salomo. Kemudian tabut itu dikembalikan lagi ke Israel, begitu beritanya. Dan kemudian ada yang mengatakan tabut itu sempat dibawa, disembunyikan di bawah Bukit Tengkorak. Untuk menggenapi supaya darah Yesus dikucurkan untuk membasahi tabut perjanjian. Kalau dulu imam-imam melayani Tuhan dengan mengucurkan domba jantan di situ, tapi dengan adanya tabut Tuhan ditaruh di bawah Bukit Tengkorak, maka ketika Yesus disalibkan darah itu mengalir dan masuk ke lubang karena gempa, masuk ke lubang dan membasahi tabut perjanjian Tuhan. Dari alasan pertama, kedua, dan ketiga, saya tolak. Saya punya alasan tersendiri, yaitu yang keempat. Terakhir, 3 tahun lalu saya pergi ke Israel. Sementara ini saya belum pergi karena ISIS. Karena apa, saudara? Krisis. ISIS. Dani, guide kita berkata, dia bilang, Sam, saya percaya bait Allah masih ada di situ. Dia tunjukkan ada satu tembok, seperti pintu kecil begitu. Dia bilang, kalau Anda masuk ke tembok ratapan, sebelah kiri ada Western Tunnel. Dia masuk terowongan, diajak saya lurus ke tengah. Saya yakin masih di sini. Waktu Panglima Titus datang menggempur Yerusalem dan menghancurkan bait Allah, kemungkinan besar tabut itu teruruk, tertimbun oleh bangunan, dan tidak ditemukan oleh prajurit Titus. Dan masih tertimbun hingga sekarang, dan seorang pun yang berani memegangnya. Jadi saya yakin tabut itu masih ada di Yerusalem. Dalam bait Allah yang tertimbun di tahun 70 itu. Saya lebih percaya ini. Ini lebih masuk akal dibanding alasan yang di atas. Bagian kedua, sudah saya jelaskan sejarahnya, sekarang menjadi pertanyaan, perlu nggak sih bait Allah dibangun? Jawabannya ini dulu mesti ditanya. Harus dijawab, pertanyaan ini mesti dijawab. Mengapa? Kalau mau dibangun bait Allah ketiga, mengapa Allah biarkan bangunan 2 kali dibangun dirobohkan? Jawabannya ini, menurut saya bait Allah itu banyak kelemahan, makanya Allah izinkan dirobohkan. Maaf, kalau boleh saya katakan dengan bahasa saya, Allah tidak terlalu suka dengan bait Allahnya. Allah lebih suka dengan kemah Musa di padang gurun, lebih sederhana, lebih mudah menemui umatnya dibanding bait Allah di Yerusalem. Kelemahan bait Allah. Yang pertama, bait Allah yang ada itu membentuk diskriminasi gender. Kalau Anda tahu bagaimana tata cara ibadah orang-orang Yahudi, perempuan dan lelaki harus dipisah. Sampai sekarang pun kalau kita ke tembok ratapan, perempuan sebelah kanan, laki sebelah kiri. Dan kalau yang laki-laki sudah menyucikan, membersihkan tangan, muka, segala macam, karena orang muslim itu belajar dari orang Yahudi, mengambil air wudhu, itu tersenggol wanita, mereka merasa najis. Mereka harus kembali lagi, masuk ke dalam, membersihkan dirinya. Nah, maka itu mereka pisah. Dianggapnya wanita tidak layak buat dia. Dipisah. Nah ini kan menurut diskriminasi. Terus diskriminasi yang kedua, imam dengan orang awam. Orang awam gak boleh masuk ke ruangan tengah. Imam boleh masuk ke ruangan tengah. Nah, kan diskriminasi. Adanya pemisahan. Allah tidak suka dengan adanya diskriminasi. Allah nggak beda-bedakan. Perempuan dan lelaki oke. Ada gereja-gereja, maaf ya, ini menurut saya. Ada gereja-gereja tidak membolehkan perempuan memimpin. Istri saya perempuan. Ya iyalah. Saya normal kok. Istri saya perempuan, istri saya memimpin. Memimpin gereja sekarang ketika saya tinggalkan gereja, istri saya memimpin. Kalau ada perjamuan saya nggak bisa, dia pimpin perjamuan. Dia mengajar, dia berkhotbah. Kalau ada berkata di dalam surat Paulus kepada orang Korintus, wanita dilarang mengajar, mesti lihat konteksnya, lihat latar belakangnya. Bukan berarti wanita nggak boleh mengajar, wanita nggak boleh memimpin. Ada penyebabnya itu. Ya, itu akan diuraikan lebih jauh. Jadi
Tuhan menciptakan lelaki dan perempuan kan sejajar. Dikatakan laki-laki dan perempuan itu sepadan. Kata sepadan kan sejajar. Memang Tuhan memberikan hak kepemimpinan kepada laki-laki. Tapi kedudukan mereka, laki dan perempuan di mata Tuhan itu sama. Nah kita orang Tionghoa dan orang Batak suka membedakan lelaki lebih baik daripada perempuan. Menurut Anda, anak lelaki itu perempuan mana lebih baik? Perempuan atau lelaki? Halo Bapak Ibu. Ayo. Orang Batak, orang Cina, mesti lelaki anaknya. Biar marganya nggak kehilangan. Oh, nggak ada marga, marga satwa masih banyak. Kalau belum dapat terus begitu ya. Saya pikir tidak begitu, itu budaya yang keliru menurut saya. Laki perempuan oke aja, yang jadi bandar narkoba kan lelaki. Ya. Jadi pemimpin Ibu Megawati kan perempuan. Mama kita perempuan. Kita ada seperti ini kan mama kita. Ya. Bu Lili kan juga istrinya Pak Hari hebat juga kan perempuan. Anak saya perempuan. Anak saya hebat-hebat. Menurut saya hebat-hebat anak saya. 3 anak saya sudah sarjana semua, hebat-hebat. Ya. Hebat mereka sayang orang tua. Anak lelaki sama perempuan lebih dekat mana pada orang tua? Anak lelaki atau perempuan? Nah iya makanya. Hari tua lebih. Nah, saya cuma mancing aja saudara. Imam orang awam dipisahkan. Itu kelemahan bait Allah. Di bait Allah ada manipulasi dagang. Kalau jemaat datang membawa domba. Sudah diamati, sudah diperiksa, dicari yang terbaik. Masuk, pasti oleh imam dikatakan banyak yang kurang. Masih ada kurangnya. Ketika dikatakan imam, ini saya ingin persembahkan bagi Tuhan. Imam periksa, selalu ada yang kurang. Oh ini kukunya nggak bagus nih, agak bengkok sedikit gitu. Oh ini nggak bagus, ini ada cacat nih. Ini ada bulunya nggak bagus nih. Supaya jemaat itu menukarkan. Terus kalau begitu gimana Pak Imam? Ini ada domba yang sudah kami siapkan dicap. Ganti, yuk tambah uang. Jadi imam-imam itu mencari uang dengan cara tadi. Uang-uang yang mau dipersembahkan ke bait Allah. Dilihat, wah ini uangnya kotor nih, ini pernah ke meja judi ya, nggak layak nih. Tukar sama uang yang disiapkan, tukar tambah lagi. Jadi imam-imam banyak mengambil keuntungan dari persembahan jemaat. Itu sebabnya Tuhan ketika datang, Yesus mencungkir balikan tempat penukaran uang. Masih ingat cerita itu? Tuhan hancurkan, karena nggak berkenan. Tuhan bilang, jangan jadikan rumahku penyambun dan para penjahat. Persembahkan ke bait Allah. Dilihat, wah ini uangnya kotor nih, ini pernah ke meja judi ya, nggak layak nih. Tukar sama uang yang disiapkan, tukar tambah lagi. Jadi imam-imam banyak mengambil keuntungan dari persembahan jemaat. Itu sebabnya Tuhan ketika datang, Yesus mencungkir balikan tempat penukaran uang. Masih ingat cerita itu? Tuhan hancurkan, karena nggak berkenan. Tuhan bilang, jangan jadikan rumahku penyambun dan para penjahat. Oke. Saya nggak bilang kalau hati bersih, kalau pakai tangan kotor juga nggak apa-apa. Bukan begitu. Biasanya kalau hati bersih, luar juga bersih kan? Banyak ritual. Sampai-sampai kalau melihat begini betapa susahnya Allah dijumpai. Susah banget Allah dijumpai. Imam, orang-orang awam nggak bisa menemui Tuhan. Persyaratannya begitu dalam, begitu susah. Imam saja mesti 40 hari memeriksa dirinya. Salah dikit mati. Ini kesimpulan kita betapa Allah sulit ditemui. Sebab itu Allah ingin dia dijumpai dengan mudah. Gimana caranya? Yesuslah jalannya. Ya, Yesus jalannya. Menurut saya bait Allah nggak diperlukan lagi. Yesus telah menghancurkan bait Allah. Pada saat kematian Yesus dituliskan dalam Matius 27. Lihat ya. Dia berkata saat dia melepaskan nyawanya, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Saat dia menyerahkan nyawanya lihat. Dan lihatlah tabir bait suci. Ini tabir bait suci. Penyanggah, penutup. Ya. Dibelah Allah. Terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Menjadi pertanyaan, mengapa terbelahnya tabir itu dari atas ke bawah? Kenapa nggak dari bawah ke atas? Lihat kalimatnya, mengapa tabir itu terbelah dari atas ke bawah? Bapak Ibu kenapa? Kenapa dari atas ke bawah? Karena bukan dari bawah ke atas. Karena kalau terbelah dari bawah ke atas, mungkin ada orang yang melakukannya. Tapi kalau dari atas ke bawah, pasti Tuhan yang melakukannya. Terlalu tinggi orang merobek dari atas. Satu, kedua, saat itu gempa, nggak ada orang sempat untuk merobek tabir itu. Berarti Allah yang mengizinkan, Allah yang melakukan pembelahan itu. Allah yang menghancurkan birokrasi itu. Allah yang membuka jalan. Ibrani mengatakan kematian Yesus telah membuka jalan baru bagi kita, supaya kita bisa menemui Dia. Jadi dengan mati Yesus terjadi gempa, orang dari halaman langsung bisa melihat Allah di Roh Maha Kudus. Tidak lagi mati. Dulu melihat tabut atau masuk ke Roh Maha Kudus, melihat saja langsung bisa mati. Apalagi menyentuh. Tapi dengan kematian Tuhan, dia membuka jalan baru. Sehingga orang dari halaman langsung melihat ke Roh Maha Kudus. Sehingga gereja seperti sekarang ini. Dari halaman belakang bisa langsung melihat
panggung di depan. Kita tidak ada pemisah, semua sama di mata Tuhan. Memang begitu awalnya. Sebab itu Allah mengizinkan bait ini dihancurkan. Ketika Yesus mati, bait Allah roboh. Dirobek oleh Tuhan. Imam besar, imam-imam semua kaget karena ini terjadi. Allah merobek tabir ini supaya orang dari halaman bisa langsung melihat ke Roh Maha Kudus. Yang ketiga alasan saya. Mengapa Allah mengizinkan bait Allah dirobohkan? Supaya Tuhan sendiri langsung bisa berhubungan dengan manusia. Tidak perlu lagi birokrasi, melalui halaman, melalui ruangan kudus, lalu masuk ke ruangan tengah, ke ruangan belakang. Tidak perlu lagi, Allah langsung. Dan yang keempat alasan saya mengapa bait Allah dihancurkan. Kalau memang kita mau penyembah yang benar, atau kita berkenan menyembah Dia, firman-Nya berkata, penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah seperti ini. Jadi penyembah-penyembah yang lama di perjanjian lama itu nggak begitu berkenan bagi Tuhan. Menyusahkan orang untuk menemui Tuhan. Kadang-kadang bukan cuma Tuhan itu susah ditemui, pendeta pun susah ditemui. Makin terkenal pendeta, makin sulit ditemui. Lama-lama kayak malaikat dia. Susah ketemu, susah dilihat. Halo? Mau ketemu Pak Pendeta? Wah nggak bisa. Pak Pendeta lagi konseling, Pak Pendeta keluar kota, Pak Pendeta keluar negeri. Wah susah banget. Mau salaman aja susahnya. Kadang-kadang pendeta udah lebih hebat dari presiden. Presiden susah ditemui, pendeta lebih susah lagi. Alkitab berkata gembala atau pendeta itu mengenal suara dombanya, betapa dekat dengan dombanya sampai kenal nama-namanya. Susah ditemui, mau salaman aja susah. Pak pendeta saya punya masalah mau konseling gimana? Wah nggak bisa nih, nggak ada waktunya. Gitu. Beruntunglah Anda ada di gereja ini. Karena gembalamu ada di sini. Gampang ditemui. Halo? Kalau udah terlalu besar susah ditemui. Halo? Bukan berarti nggak boleh besar. Ya, ada cara, ada manajemennya sendiri. Jangan sampai susah ditemui. Lihat, Tuhan menghendaki penyembah yang benar, yaitu penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Maksudnya apa ini? Ini suka disalah tafsir lagi. Menyembah dalam roh, oh berbahasa lidah. Salah. Ayo penyembah dalam roh. Ya, kita kan penyembah yang benar, menyembah dalam roh. Siapa bilang lihat konteksnya? Ini Yohanes 4 ini. Kalau membaca Alkitab, kita mau tafsir, lihat konteksnya. Ini saat Yohanes 4 ini saat Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Siapa perempuan Samaria? Seorang perempuan yang punya suami lebih dari satu dan bukan suami dia. Jadi hidup dalam saman leven, hidup dalam kumpul kebo. Orang-orang seperti ini tidak bisa menyembah Allah dalam rohnya. Begitu maksudnya. Orang hidup dalam perzinahan tidak bisa hidup menyembah dalam kebenaran. Makanya Tuhan berkata, waktu Yesus berjumpa dengan perempuan itu di sumur, dia bilang, penyembah yang benar bukan menyembah di gunung, bukan menyembah di Yerusalem, bukan menyembah di bait Allah. Tapi penyembah yang benar harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya, seorang penyembah yang benar harus dimulai dengan pertobatan, lalu hidup baru, lahir baru, dengan roh yang baru itu baru bisa menyembah Allah dengan benar. Kalau hidup dalam dosa, rohnya mati, tidak bisa menyembah, mungkin tubuhnya datang ke gereja, jiwanya menyanyi, mungkin bisa menangis karena mendengar lagu pujian, menyentuh kalbunya, menyentuh emosinya. Waduh tadi saya nyanyi air mata saya turun, itu baru jiwa. Itu baru jiwa. Udah saya nyanyi lagu tadi itu hati saya terenyuh gitu. Itu baru jiwa, rohmu belum tergerak. Roh akan tergerak kalau hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran, telah menjadi ciptaan yang baru. Kalau nggak bisa menyembah dalam roh. Tubuhnya aja menyembah, jiwanya menyembah, rohnya mati. Ketika Adam Hawa berbuat dosa, pertama kali yang mati rohnya Adam. Dia bisa berhubungan dengan Allah, lalu diusir di Taman Eden. Kemudian lama-lama jiwanya mati, tubuhnya pun ikut layu dan mati dikuburkan. Itu dibilang mati dalam Kristus dan bangkit dalam Kristus. Hidup dalam pertobatan, lahir baru, diberikan roh yang baru, lalu hidup dalam kebenaran. Nah itulah penyembah yang benar. Bukan berbahasa lidah. Ada orang berbahasa lidah masih tupok. Berbahasa lidah masih mabok. Ya, udah dibaptis. Berapa kali Pak? 3 kali dibaptis. Heran, masih mabok aja. Oh, you salah baptisnya. Mesti baptis ikutin Yesus. Dicemplungin, direndam hari Jumat, diangkat hari Minggu. Karena Yesus dikubur hari Jumat, kan bangkitnya hari Minggu. Mesti begitu, kalau masih tupok terus ya udah. Dibenamkan Jumat, diangkatnya Minggu. Gitu. Kan banyak orang dibaptis di kolam. Nah tinggal ini Jumat, nah, tinggal ya, tutup sama papan. Nanti Minggu baru diangkat lagi, begitu. Baru dia bertobat. Penyembah yang benar. Lalu yang kelima, alasannya mengapa bait Allah dirobohkan Tuhan? Karena kita sendiri, Yesus sendiri menjadi bait Allah. Allah hadir di sini, melalui tabut. Kehadiran Allah dulu tidak diketahui dengan jelas. Dengan datangnya Yesus, kehadiran Allah jadi jelas. Yesus itulah wujud Allah. Hadirat Allah sepenuhnya di situ. Tidak lagi melalui tabut. Menurut saya tabut nggak perlu dicari lagi. Nggak perlu dicari lagi. Bait Allah nggak perlu dibangun lagi. Yesus sudah jadi ganti kehadiran Allah yang penuh.
Jadi lihat Allah, lihat Yesus saja. Karena Yesus mewakili seluruh kepenuhan Allah. Yesus itu adalah bait Allah. Dan, sorry sebentar, saya singgung tadi. Yesus pernah berkata, waktu dia akan diadil imam besar, dia berkata, rombak bait Allah ini. Yang dimaksud tubuhnya. Rombak dan hancurkan, bunuh bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Tadi beritanya 3 hari bait Allah akan dibangun secara fisik. Tanggal 17 dibangun, 20 Maret akan selesai. Saya nggak yakin tuh. Secanggih manapun teknologi nggak bakal bisa bangun dalam 3 hari. Bait Allah tuh rumitnya luar biasa. Rumitnya luar biasa. Lalu imam besar berkata gini, lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun dulu orang membangun bait Allah. Masakan engkau membangun dalam 3 hari? Nah ya, sama-sama salah ngerti. Imam-imam berkata tentang bait Allah ini, Yesus berkata tubuhnya sendiri. Kan lain konteksnya tuh, lain objeknya. Jadi menurut saya nggak mungkin 3 hari bait Allah akan dibangun. Butuh mungkin beberapa tahun untuk membangun bait Allah kembali. Yang terakhir alasan saya, mengapa bait Allah mesti dirobohkan? Karena kita sendiri adalah bait Allah. Di dalam diri kita ada roh Allah. Dulu roh Allah masuk ke bait Allah. Sekarang roh Allah ada dalam kita. Amin. Kata Alkitab dalam Yohanes, roh di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di luar. Jadi nggak perlu takut dengan roh luar. Amin. Ya, kebetulan saya dulu tinggal di kuburan di Mangga 2. Orang pulang dari gereja, salibnya gede, Alkitab di tangan. Lewat kuburan, lewat rumah saya. Lumpang-lumpang anak babi melewat. Kebetulan saya dengar, saya kan di belakangnya. Saya bilang, kenapa mesti permisi? Bilang diri anak babi. Nah, kalau lu anak babi, yang di atas siapa? Kamu ngakui anak Allah. Lalu kamu ngaku sekarang anak babi. Lalu di atas siapa? Menghina banget kan begitu. Salib gede, Alkitab di tangan, ngomong anak babi mau lewat. Katanya roh Tuhan dalam kita lebih besar. Tapi lewat tempat begitu ketakutan. Tubuh kita bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu bait yang kudus di dalammu, roh kudus yang kamu peroleh dari Allah. Bahwa kamu bukan milikmu sendiri sebab kamu telah dibeli dengan harga yang mahal. Karena itu muliakan dengan tubuhmu. Perlukah bangun bait Allah? Terakhir. Share terakhir. Perlu. Sebentar. Menurut ayah perlu nggak? Menurut saudara? Teguh A. Ibu perlu nggak, Bu? Udah saya uraikan tadi. Perlu nggak? Perlu nggak, Pak? Nggak perlu ya. Orang Yahudi dengar marah dia, Pak. Bapak Ibu ini di belakang, perlu nggak bait Allah dibangun? Serius nih? Kalau gitu kita ngomong orang Yahudi nanti. Lihat alasan saya. Secara teologis, bait Allah nggak perlu lagi dibangun. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi bait Allah itu sendiri. Satu, secara teologis. Hadirat Allah di ruang Maha Kudus sudah diganti dengan hadirat Yesus. Jadi nggak perlu bait Allah. Setuju? Baik. Tapi jangan lupa, orang Yahudi, orang Israel itu nggak percaya Yesus. Nggak percaya Yesus. Justru yang menyalibkan Yesus itu orang Yahudi. Halo? Kedua orang Yahudi hidup dalam perjanjian lama, memegang Taurat Tuhan, dia nggak pegang Injil Tuhan. Jadi kalau dalam Alkitab kita ini, mereka cuma separuh meyakininya. Yang belakang itu mereka nggak mau terima. Sama seperti orang Muslim, pegang Taurat dan Zabur saja, jangan tambah sunnah. Tapi perjanjian baru mereka nggak mau akui. Orang Yahudi seperti itu. Jadi jangan heran kalau karena mereka hidup dalam perjanjian lama, mereka masih membutuhkan bait Allah. Jadi kemungkinan besar bait Allah tetap dibangun. Bait Allah akan dibangun. Jika Israel tetap membangun bait Allah, saya yakinkan bahwa kemuliaan Tuhan tidak pernah ada lagi di situ. Dulu bait Allah ada, waktu Musa di padang gurun, pakai tenda, kemah. Ini dari ruang Maha Kudus keluar asap kemuliaan. Keluar asap kemuliaan. Itu hadirat Allah. Di dalam kota Yerusalem pun kemuliaan Tuhan keluar. Tapi kalau nanti dipaksa mereka membangun bait Allah, kemuliaan seperti ini udah hilang. Sudah nggak di situ lagi. Mungkin mereka bangun fisik aja. Mereka bikin ibadah secara ritual saja, tapi udah nggak ada isinya. Nggak ada bobotnya, nggak ada kehadiran, nggak ada kuasa, dan nggak ada kemuliaan Tuhan. Sebab itu orang Yahudi pun perlu bertobat. Perlu mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Berapa persen? Setahu saya hanya mendengar 2-5% orang Yahudi percaya Yesus. Yang Mesianik, sisanya justru orang Palestina. Palestina sampai 15% loh yang percaya Yesus. Kalau Anda ke Mesir, itu 25% Katolik Koptik mereka percaya Yesus. Justru yang kita bilang orang Arab lebih percaya Yesus daripada orang Yahudi. Begitu, kasihan kan? Jadi orang-orang Israel perlu didoakan juga. Herannya maaf. Oh, gereja-gereja sekarang banyak niru Israel. Sampai ini aja nih, tentang akhir zaman. Tahun Yobel jadikan pegangan. Kita mana ada tahun Yobel? Kita kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, bukan 28 September. Itu ulang tahun saya, saudara. Dijadikan 23 September katanya hari pendamaian. 28 September akan datang
tahun Yobel kedatangan Tuhan. Dikait-kaitkan. Tahun Yobel kan hubungan dengan perbudakan. Di Indonesia nggak ada perbudakan, Ibu Bapak. Ada pembebasan dari penjajahan yang dimerdekakan tahun 17 Agustus 45 kan begitu. Seringkali kita menggunakan budaya yang nggak cocok dengan budaya kita. Maaf ya, seringkali begitu gereja niru-niru supaya kelihatannya mungkin lebih rohani padahal tentu betul. Ya, seperti sunat, apalagi perbudakan, ya macam-macam. Maka kita nggak perlu ikut itu, kita ikuti yang sudah digenapi dalam perjanjian baru. Walaupun kita tidak meninggalkan perjanjian lama, yang sudah digenapi itu yang kita pegang. Kadang-kadang orang meniru Israel, apa yang kita tiru Israel? Itu bandel itu. Israel itu bangsa yang tegar tengkuk itu. Bandel melawan Tuhan, sakit hati Tuhan tuh. Lagu sakitnya di sini tuh dari dulu udah ada. Buat Tuhan itu. Tegar tengkuk Israel itu dihajar Tuhan habis itu. Anda perlu tahu, bangsa Israel keluar dari Mesir, itu tersisa sedikit tuh dibantai Tuhan habis di padang gurun. Itu membuktikan betapa mereka itu nggak berkenan di mata Tuhan. Memang umat itu dipilih, tapi umat itu dihajar juga. Ya, saya nggak bilang Israel nggak baik. Kita bisa meniru dan mempelajari, ya belajar dari pengalaman Israel kata Paulus dalam Korintus. Tapi tidak perlu tiru seluruhnya. Yang sesuai dengan firman Allah, yang kita biasa tiru, yang tidak kita biasa jangan ditiru. Wah, gereja sekarang macam-macam. Semua diambil dari Israel. Sampai-sampai benda-benda tertentu yang suci, bukan lagi minyak sekarang, tepung, garam, udah kayak di dapur aja udah kita kebaktian. Anda kan udah lihat sendiri betapa ngaconya gereja-gereja sekarang muncul pengajaran-pengajaran yang menyesatkan kita. Tadi pagi saya berkata ini salah satu juga tanda yang menyesatkan kita. Kalau kita nggak berdiri dalam teologi yang benar, yang Alkitabiah, ngawur. So itu besok saya diminta untuk ikut bergabung membentuk sebuah aturan pedoman GBI. Karena kalau nggak ada aturan pernikahan itu begini, aturan pembaptisan itu begini, ya, aturan kedatangan Tuhan itu begini. Mesti ada aturan, kalau nggak ngawur. GBI bukan lagi gereja Betel Indonesia, tapi gereja bebas Indonesia. Bahaya di situ. Jadi mesti ada aturan. Nah kita yang belajar di teologi masuk di departemen dan bikin aturan supaya pendeta-pendeta seluruh dunia GBI ikut aturan yang sudah ada. Jangan bikin aturan sendiri seperti ini. Ini di bawah GBI, makanya saya beritakan kepada Anda tadi pagi. Mari, kita nggak perlu susah-susah lagi. Yesus telah menggantikan kehadiran Tuhan. Dengan kehadiran Tuhan, kita bisa menemui Tuhan di mana saja, kapan saja, siapa saja. Lebih dari Coca-Cola. Kalau Coca-Cola bisa ditemui sampai di daerah padang gurun, Yesus bisa ditemui di setiap tempat. Kita beruntung sekali karena Allah itu roh. Dan Allah itu ada di mana-mana. Temuilah dia. Anda jadi imam di mata Tuhan. Anda menjadi kesayangan dan biji matanya. Kalau umpamanya kalau saya berkata pada jemaat saya, mau beli rumah baru ya? Nggak usah panggil saya, doa sendiri aja. Yuk imam sendiri kok. Yuk bisa berdoa sama Tuhan. Nggak perlu saya. Kalau mau saya nanti ada PK-nya loh. Udah doa sendiri aja. Ya, percayalah bahwa kamu doamu akan dijawab Tuhan. Gitu, nggak perlu lagi pakai pendeta. Bisa didoakan sendiri karena kita imam Tuhan juga bisa berhubungan dengan dia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Puji Tuhan.